pesan dari Kanwil Kementerian Hukum dan Ketua Perkumpulan LBH Akreditasi Jawa Timur untuk ibu-ibu muslimat yang sudah mengikuti pelatihan paralegal supaya aktif berkomunikasi dengan kepala desa masing-masing di desanya untuk kaitan program Posbagum Desa. Nah, kalau Bapak Kepala Desanya atau perangkat desanya itu kok masih bingung, belum memahami sepenuhnya, nanti bisa koordinasi dengan saya, langsung hubungi saya, desanya mana, saya siap meluncur ke desa. Kita buka tanya jawab ya? Ya, selanjutnya kita tanya jawab. Bu, silakan ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kecamatan Tegal itu yang ikut prawitar kan hanya 3. Nah, apakah kan desanya ada 17 desa? Terus apakah kita hanya di desa kita sendiri, apa kita mencakup berbagai desa gitu? Terima kasih. Ya, di desa sendiri itu harus, kalau beberapa desa juga nggak ada masalah karena 3 kalimat yang selalu diucapkan Kementerian Hukum: koordinasi, kolaborasi, komunikasi. Jadi supaya bisa bersinergi kegiatan itu, tidak apa-apa. Jadi itu Posbagum Desa itu kan diutamakan paralegal, yang jaga di situ paralegal. Nanti akan ada layanan hukum di situ, terus rujukannya ke LBH yang terakreditasi kan di Lamongan ada 3 kan. Ada Albana dari Bu Farida, ada anak bangsa sendiri, kemudian ada Mawada Mbak Indah. Terus kalau belum ada paralegal, belum ada Kadapun kelompok sadar hukum itu yang sudah pernah mengikuti kegiatan di Kementerian Hukum, yaitu bisa masyarakat biasa, nggak ada masalah. Nanti kalau kepala desanya kok bingung masalah teknisnya, masalah biayanya tentang Posbagum, nanti bisa langsung koordinasi dengan saya siap. Ya, saya sudah siap keliling Lamongan sama Pak Kusna. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih yang disampaikan ya Bu. Bapak, mohon maaf, berarti paralegal ini untuk paralegal bisa di desa mana-mana Kak ya? Umpamanya kami kan dari Moto, dari Sidomulyo. Kemudian untuk yang desa sebelah belum juga ada pos bantuan hukum, kita ikut di desa sebelah juga bisa berarti Pak ya? Terus itu pertanyaan 1. Untuk yang pertanyaan 2 Pak, untuk pos bantuan hukum yang di desa itu berapa anggotanya? Terus apakah ada struktur? Jadi pos ini harus ada sekian pengurus, kemudian anggotanya sekian. Biar nanti ketika kami konfirmasi dengan kepala desa, kami bisa menjelaskan. Atau karena kemarin waktu kami sowan ke kepala desa, di desa kami belum ada pos bantuan hukum. Jadi nanti umpamanya kami konfirmasi lagi atau konsultasi akan sedikit untuk menjelaskan, umpamanya beliau belum juga tersentuh seperti itu. Ini ada contoh, ya ada contoh SK kepala desa ini. Ini mau ada beberapa orang yang nggak ada masalah, 1 orang pun sebenarnya sudah cukup untuk Posbagum Desa. Saya sendiri sudah berkomitmen nggak bahas masalah biaya di Posbagum Desa. Nah kedepannya nanti karena ada pos anggaran dari dana desa, kalau arahan dari yang disampaikan Kementerian Hukum kemarin kan Posbagum Desa itu dapat dibiayai dari dana desa, yaitu 3% dari dana desa. Kalau dana desa itu 1 miliar, berarti Posbagumnya bisa mengakses 30 juta. Lah itu teknisnya bagaimana itu belum sampai situ pembahasannya. Jadi yang penting jalan dulu, terus LBH yang sudah terakreditasi mau nggak mau harus mau, siap nggak siap harus siap. Jadi kalau ada kebingungan tentang Posbagum Desa bisa hubungi saya, hubungi Bu Farida juga, terus ada Mbak Indah juga, kemarin ketemu saya juga siap. Saya sendiri ini sudah ada komunikasi dengan 50 kepala desa, ini keliling terus ini sama Pak Kusna. Terus kadang minta selalu telepon Pak Rois, Kabag Hukum Lamongan, itu sering saya telepon, saya ganggu karena saya diteleponi kan Kementerian Hukum juga. Terus gimana Mas progresnya Posbagum kan gitu. Iya. Kalau dari teman-teman Kementerian Desa bisa lebih tergantung kebutuhan desa kan itu. Terima kasih disampaikan. Kami dari Kecamatan Laren Bapak, dalam pelaksanaan pelatihan paralegal 3 hari kemarin itu sebagian kami itu ada yang bisa mengikuti secara penuh, ada juga yang tidak penuh, dalam arti karena tuntutan tugas di sekolah gitu.
Nah, kemudian setelah pelatihan itu kami punya tugas untuk melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kepada organisasi yang ada di tingkat desa kami. Nah, itu karena efek dari pelatihan yang kami ikuti tidak penuh, kami akan menyampaikan atau penyuluhan itu rada ragu. Ragunya itu apakah saya bisa gitu. Nah, ini solusinya bagaimana Bapak? Apakah nanti ada fasilitas dari Bapak sendiri bisa membantu kami begitu? Terima kasih. Mau penyuluhan di desa ini di desa A, terus kemudian materinya tentang apa kan, misalnya tentang perlindungan perempuan anak, tentang bagaimana kalau masyarakat itu mengetahui tindak pidana, lapornya bagaimana, itu masuk pemberdayaan masyarakat, kayak pelatihan membuat laporan, membuat gugatan. Nah, misalkan ibu kok masih belum menguasai dan butuh bantuan saya siap. Misalkan saya ditunjuk narasumber juga nggak apa-apa, atau Pak Kusna juga nggak apa-apa, komunikasi aja. Kami nggak pernah bahas uang, tenang aja. Ya doakan mengabdi untuk bangsa dan negara. Masalah uang sudah ditanggung negara, soalnya. Jadi kita nggak perlu bersaing, banyak klien, banyak perkara, itu sudah nggak penting. Kalau saya memahami seperti itu. Semakin di Lamongan semakin banyak paralegal semakin baik, semakin banyak LBH juga semakin baik, karena Lamongan ini luas, 27 kecamatan, 470 lebih desa dan kelurahan, angka kemiskinan sangat tinggi. Infonya kemarin nomor 4 se-Jawa Timur. Terus stuntingnya juga tinggi, stuntingnya nomor 2 se-Jawa Timur, yang paling mendominasi. Kok prihatin juga ya. Belum lagi jalan-jalan yang banyak orang teriak itu jalan rusak. Ini kelanjutan dari kegiatan muslimat yang kemarin ikut pelatihan paralegal, kemudian setelah pelatihan menerima 9 materi dilanjutkan dengan aktualisasi lah. Kebetulan kami dipercaya dan diminta untuk menjadi mentor atau pendamping dalam aktualisasi. Nah, ini sekaligus langsung kita beri contoh prakteknya seperti ini. Jadi nanti ibu-ibu muslimat yang sudah mengikuti pelatihan paralegal langsung bisa memprakteknya di tempatnya masing-masing, di desanya masing-masing. Harapan untuk kedepannya? Ya, harapan ke depan saya terkait dengan program Kementerian Hukum yang menjadi prioritas saat ini adalah tentang pos bantuan hukum desa, di mana setiap desa dan kelurahan itu ada pos bantuan hukumnya untuk melayani layanan hukum di masyarakat. Harapan kami ibu paralegal bisa aktif untuk memberi layanan hukum. Ketika dibutuhkan bantuan hukum harus merujuk kepada avokat. Nah, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Mandiri, kami dengan tim avokat yang ada, paralegal yang ada siap untuk membantu memberi layanan hukum, memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dan gratis. Oke.